Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, kali ini teman-teman akan aku ajak untuk melihat perkembangan terkini ya dari kasus penistaan agama yang beberapa waktu yang lalu kita bahas ya. Yaitu soal adanya pernikahan seseorang dengan seekor kambing ya, yang kasus tersebut kemudian viral dan berujung pada proses di kepolisian ya. Kalau beberapa waktu yang lalu sekitar tanggal 6 atau 7 Juli ya, para tersangka yang ada 4 orang itu dipanggil dan tidak menghadiri panggilan yang pertama tersebut. Ternyata kemarin ya, menurut sebuah pemberitaan, para tersangka ini sudah mendatangi panggilan dari Polres Gresik untuk dimintai keterangan terkait dengan kasus penistaan agama ya. Kemudian yang lebih dahulu ditahan itu ya, karena memang lebih dahulu menghadiri pemeriksaan tersebut beberapa hari yang lalu adalah SA, AS, dan S, yaitu mereka yang berposisi sebagai pengantin laki-laki, kemudian ada yang sebagai yang membuat konten di media sosial, dan ada yang sebagai penghulu. 3 orang ini lebih dahulu ditahan karena lebih dahulu menghadiri pemeriksaan begitu. Kemudian kalau untuk salah satu tersangka, yaitu anggota legislatif dari Partai Nasdem ya kalau nggak salah, itu yang berinisial N, itu kemarin menghadiri panggilan pertama, diperiksa sebagai tersangka, dan setelah beberapa jam diperiksa sebagai tersangka, kemudian yang bersangkutan itu juga dilakukan penahanan ya. Ini kalau si yang berinisial N ini karena anggota dewan ya dari Kabupaten Gresik, itu pemanggilannya tentu sudah melalui izin dari Gubernur Jawa Timur. Itu sesuai dengan Undang-Undang MD 3 dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah begitu. Teman-teman sekalian, tentu kita sebagai warga negara Indonesia, khususnya yang beragama Islam ini, bersyukur ya proses hukum terhadap para tersangka ini relatif berjalan lancar. Kemudian sudah dilakukan penahanan ya, karena memang sesuai dengan pasal 21 KUHP itu, kalau ancaman hukumannya 5 tahun ke atas itu bisa dilakukan penahanan begitu. Dan dalam perkara ini sekali lagi, untuk 3 orang ya, yang sebagai penghulu, kemudian sebagai pengantin, dan sebagai yang menyediakan tempat, ini kemungkinan yang diterapkan itu hanya pasal 156A KUHP tentang penistaan atau penodaan agama. Kemudian bagi yang membuat konten dan mengupload di media di media sosial, itu dijuntukan dengan pasal 28 ayat 3 ya. Jadi ujaran kebencian berbau sara begitu. Dan kita bersyukur polisi dari Polres Gresik bergerak cepat melakukan proses hukum terhadap para tersangka, karena kalau perkara semacam ini tidak segera ditindak secara hukum, yang kita khawatirkan itu akan menjamur para penista agama. Dan ini kalau dibiarkan bisa mengancam stabilitas keamanan di Indonesia ya, kemudian mengancam juga kehidupan toleransi umat beragama. Dan ini sekali lagi kita bersyukur apa yang dilakukan oleh penyidik ini bisa menjadi pembelajaran, bisa menjadi warning, bisa menjadi alarm, bisa menjadi tindakan preventif agar tidak muncul penista agama yang lain begitu. Karena soal sara ini adalah sesuatu yang sangat sensitif,
Dan bagi kita umat Islam tentu membela dan menjaga keagungan agama Islam itu adalah bagiku sih sebuah kewajiban ya, sebuah kewajiban, sebuah panggilan nurani. Karena kalau sebagai muslim tidak tidak tersentuh rasa ghirah untuk membela agamanya ketika agamanya dilecehkan, itu kalau kata Buya ya, Buya Hamka ya, ganti ajalah kainmu itu dengan kain kafan begitu. Kita tahu Allah tidak perlu dibela, agama Islam tidak perlu dibela, tetapi sebagai pemeluk dan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita ingin membuktikan kepada Allah bahwa kita sangat mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi dari kecintaan kita pada siapapun dan pada apapun. Oke teman-teman, itu yang bisa aku sampaikan. Kita akan tetap mengawal kasus ini, bisa berlanjut sampai di persidangan, kemudian tuntas sampai dengan dijatuhkannya vonis. Itu yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.